Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasribus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati, saya cintai para habaib alim ulama, wabil khusus Al-Habib Hashim Al-Hamid Wal-Habib Muhdar Al-Habshi Wal-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf Wal-Habib Abdurrahman bin Ali, wah namanya sama Ali, Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, wabil khusus kadalik Al-Habib Umar bin Harun sahibul bait, sahibul gahwah ya. Dan juga para habaib yang lainnya, para asatid, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama memperingati peringatan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad maka tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad maka tidak akan ada yang namanya as-sama wal ard. Nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada apa-apa. Mengapa sedemikian rupa? Karena Allah pernah mengatakan kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Kata Allah kepada Nabi Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad maka Allah kagak bakal ciptain Adam. Kira-kira kalau Adam kagak ada, kira-kira kita ada nggak? Kita nggak bakalan ada, Pak. Wujud kita ini ada kita karena kita anak keturunan Adam. Tapi Adam itu sendiri kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Aku kagak bakal ciptakan engkau, hai Adam, maupun ciptakan daripada surga. Kurang apa ini? Kurang apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau bicara keagungan, keutamaan, luar biasa. Memang tidak ada yang bisa memuji Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang tahu siapa Nabi Muhammad. Dialah yang tahu. Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sifatnya malaikat Jibril? Sedangkan malaikat Jibril itu adalah imam, pemimpin daripada seluruh malaikat. Tuannya para malaikat itu adalah malaikat Jibril yang diberi kemuliaan yang luar biasa. Seluruh nabi-nabi, rasul-rasul tidak diutus kecuali melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenal seluruh para nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad seraya mengatakan, ursiltu ilaika liakuna min jumlatil khadam.
Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, ursiltu ilaika liakuna min jumlatil khadam. Aku diutus oleh Allah agar aku menjadi salah satu pembantumu. Kalimat pembantu, tidak mengatakan sahib, sahabatmu, temanmu, apalagi guru atau muridmu. Liakuna min jumlatil khadam. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, siapa yang sesungguhnya engkau ini? Siapa sih Nabi Muhammad ini? Sampai Jibril pun memberitahu kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad nggak tahu apa-apa, tetapi suatu keagungan diungkapkan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, anta muradul iradah, al-kul muradun li ajlik wa anta muradun li ajlillah. Hai Nabi Muhammad, sesungguhnya kau ini adalah yang dikehendaki oleh yang maha kehendak. Alam semesta ini diciptakan semata-mata karena engkau, dan engkau diciptakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di arasnya Allah nggak ada nama, Pak, kecuali dua nama, Allah wa Muhammad. Di arasnya Allah nggak ada nama, nggak ada nama Jibril, nggak ada nama malaikat, nggak ada nama Anbiya, nggak ada nama Rasul, apalagi nama kita. Ya, yang ada yang cuma Allah agungkan cuma dua nama. Nama Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tuh lihat, nama yang istimewa diabadikan oleh Allah semenjak dulu kala. Di dalam arasnya Allah yang tertulis hanya dua nama. Alam semesta mempunyai beribu-ribu nama. Bahkan Adam alaihissalam diberikan oleh Allah asma kullaha. Wa'allamal Adam al-asma'a kullaha. Semua nama diberikan kepada Nabi Adam, nama-nama apapun yang ada. Tapi nama-nama itu nggak ada di arasnya Allah kecuali dua, nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat keagungan Nabi Muhammad ini bukan level kita orang, Pak. Kalau kita melihat, mendengar pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, itu belum apa-apa. Yang disebut-sebut itu, yang diungkapkan itu menurut bahasa kita. Andai kata Allah memberitahukan kepada kita siapa sesungguhnya Nabi Muhammad, kita nggak bisa mengerti apa itu yang diomong. Sifat apa nggak bisa diumpamakan, nggak bisa diumpamakan. Kita nggak ngerti, nggak mampu, Bang. Contoh, saya kasih contoh aja, barang yang kecil aja, Bang, barang yang ringan. Nggak usah kita bicara Nabi Muhammad terlalu tinggi. Bicara mengenai surga aja, bicara mengenai surga. Coba kalau kita tanyakan, apa isinya surga? Satu, anggur, betul? Ada apa lagi? Pisang, apel, apalagi ikan, burung, air, susu, khamar, madu. Madu mana? Madu, ya. Ini madu asli apa madu? Asli, Beb. Yaman. Galonan. Kalau madu asli itu telur matang. Ente punya telur, punya madu, gue taruhin telur kagak matang-matang. Iya, Pak. Madu yang asli itu kalau dipegang, ya megang telur, itu telurnya langsung mateng. Ya. Tapi kalau madu model Habib Umar ini ditaruh gitu, telurnya ngambang, Pak. Gak mateng, ngambang doang, ya. Ya nggak usah terusin ya, itu madu apa gitu ya. Yang penting pecah gitu aja. Itu namanya madu asli. Makanya kalau cari madu jangan di Habib Umar, kagak bakalan madunya asli. Kenapa? Kalau ditaruh itu mesti telur pecah, matang dan pecah. Tapi kalau di Habib Umar kagak matang, kagak pecah. Ya namanya telur, madunya digalonin.
Ya, kalau ini madunya nggak bisa digalonin Pak, yang bawa galon. Wah itu madunya. Ya udahlah, udah sampai situ aja. Ya. Ini yang namanya surga. Coba perhatiin baik-baik. Kita mendengar ada sesuatu di dalam surga. Ada yang namanya buah-buahan, ada yang namanya apapun nama-nama tadi disebut. Ada bidadari dengan sifat-sifat yang Anda pernah mendengar. Bagaimana itu sifatnya bidadari? Ya, ada keindahan lapangannya, ada keindahan pohonnya, ada keindahan istananya, ada keindahan berbagai macam. Pak, Bu, dengerin semuanya. Itu semua cuma numpang nama. Itu cuma numpang nama. Kok bisa nama? Bukankah itu hakikat? Enggak. Lantas hakikatnya bagaimana, Bib? Hakikatnya itu adalah malainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tuh. Jadi ente lihat di surga nanti yang dibayang-bayang apel gitu ya. Kagak ada tuh yang lu bayangin. Ente lihat dengar katanya ada yang namanya bidadari gini-gini. Ente lihat kagak ada itu. Lantas yang ada gimana? Belum pernah ente lihat. Belum pernah ente dengar. Belum pernah ente bayangin. Tuh bayangin, ini baru surga. Lantas kenapa digambarkan di dalam Al-Quran? Yaitulah ala qadri uqulikum. Atas dasar pemahaman otak kita, akal pikiran kita, haddisun nas ala qadri ya uqulihim. Jadi dikasih tahu itu sekedar itu aja, sebatas gambaran. Gambaran, hakikatnya indallah. Makanya kalau mensifatkan dari surga, kalimatnya cukup satu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kita pun sama. Kita kalau mau melihat siapa Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, apa sifat-sifat Nabi Muhammad, apa kemuliaan Nabi Muhammad, apa kecantikan Nabi Muhammad, apa keagungan Nabi Muhammad, belum ada satupun makhluk yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada cuma gambaran-gambaran yang kita lihat sekarang ini. Yang ada sahabat cuma melihat gambaran-gambaran saja, nggak bisa mengatakan dengan yang sesungguhnya seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu suatu ketika Allah menggambarkan kepada nabinya, Allah menceritakan kepada nabinya, Allah menerangkan kepada nabinya, ya Muhammad, laulaka ma khalaqatul aflaq. Hai Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku kagak bakal ciptakan alam semesta. Nggak cipta langit, nggak cipta bumi, nggak cipta surga, nggak cipta neraka, nggak cipta Adam, nggak malaikat, nggak jin, nggak manusia, nggak ciptakan alam semesta, nggak cipta arsy, nggak cipta kursi, nggak cipta samawat, apalagi bumi. Nggak dicipta itu semua, nggak ada itu semuanya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Allah, ya Rabb, liman ana ya Rabb? Ya Allah, aku ini untuk siapa? Kau ciptakan langit, ciptakan bumi semua karena aku. Disebabkan karena aku. Anta muradul iradah al-kul muradul li ajlik wa anta muradul li ajlillah. Pak, dunia alam semesta ini Pak, maaf, nggak ada yang dipandang. Kita ini nggak dipandang sama Allah. Cuma kita aja rasanya kayak dipandang gitu ya, PDKT. Beda aja. Kita ini nggak dilihat Pak. Yang dilihat cuma satu, Allah. Orang kadang bingung, Habib, masa yang dilihat cuma Allah doang, kita kakak lihat gimana caranya? Ya, nggak masuk akal, nggak jelas. Ya udah saya tanya aja yang jelas-jelas aja ya. Ini Pak Lurah apa siapa? Bapak Lurah, coba perhatiin ini. Saya tanya Pak Lurah ya, Pak Lurah, kira-kira sampean ngeliatin saya nggak? Yang dilihat apanya? Ayo. Yang dilihat sini ya saya Pak. Sampean cuma ngeliat saya, saya ngeliat sampean ini doang. Sampean ngeliat kaki saya, lihat dengkul saya, lihat paha saya, lihat perut saya, lihat dada saya. Kagak, yang dilihat ini Pak. Kita semua Anda memandang, semua Anda melihat, yang dilihat apanya?
Paham nggak? Ente lihat orang yang dilihat apanya? Sini. Ini Pak titiknya Pak. Anda lihat sini, maka Anda bisa lihat semua. Coba Anda lihat tangan, Anda nggak bisa lihat tangan lain. Coba Anda lihat tangan orang, lihat tangannya dilihatin. Nggak kelihatan mukanya dia. Lihat kakinya nggak kelihatan tangannya. Paham ya? Tapi Bapak tadi Pak Lurah mengatakan, lihat saya sini bisa kelihatan semua. Sekujur tubuh kita seakan dipandang semuanya. Betul? Memandang sini saya, itu yang diincar cuma sini nih. Tapi Anda juga sama melihat sini, tapi Anda seakan melihat sekujur tubuh saya. Ketahuilah Allah tidak melihat kita semua. Yang dilihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah melihat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad kita semua terlihat. Kita bukan dilihat, tapi kita terlihat. Kenapa terlihat? Karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kepengen dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita terlihat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan Nabi Muhammad ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Setiap kali ada pada diri kita Nabi Muhammad, maka Anda pasti akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang luar biasa. Sampai Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, "Liman ana ya Allah?" Aku ini untuk siapa ya Allah? Maka Allah mengatakan, "Antali ya Muhammad." Kau ini untukku, hai Nabi Muhammad. Coba bayangin, Nabi bukan untuk kita, Nabi untuk Allah. Nabi untuk Allah. Cuma karena kita ini nganggap Nabi itu biasa, ya. Coba saja bayangin aja, kira-kira bapak-bapak kepengen masuk surga bareng Nabi nggak? Pengen surganya bareng Nabi nggak? Nanti kalau masuk surga bareng-bareng nggak? Karena ente nggak lihat Nabi Pak. Kalau Anda tahu Nabi, nggak ada yang berani Pak. Siapa ente? Dengerin, ini taruh. Ente duduk di atas aja kakak berani. Boro-boro mau masuk surga bareng Nabi. Ente duduk di sini aja kakak berani. Paham nggak? Kenapa Hawaii taruh sini? Kok ente nggak naik aja bareng-bareng? Kenapa nggak naik bareng-bareng? Bukankah ini lebih enak? Ada pisang, ada kue, ya, disorot kamera. Lo kagak? Iya kan? Enakan mana? Sono ke sini? Sini kan? Kenapa lu di situ? Ayo, kenapa? Betul? Kenapa? Tahu diri. Tahu diri nggak? Walaupun Anda tahu, mengakui ini tempat paling bagus, tempat paling mulia, tempat yang paling terhormat. Tapi kenapa Anda kok mau naik? Toh Anda kalau mau naik bisa saja, siapa sih ngelarang? Ya, coba ente naik sini, duduk sini. Berani? Ada yang ngelarang nggak? Kagak ada. Biar Habib Umar juga ngelarang, cuma ngeliatin doang. Ya, panitia kurang ajar banget itu. Ya itu ibarat kayak malaikat aja ngeliatnya kurang ajar banget orangnya. Gitu doang. Jadi karena kita nggak kenal Nabi Muhammad, nggak tahu kedudukan Nabi Muhammad, nggak tahu kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita menganggap seakan-akan kita nanti masuk surga bareng Nabi Muhammad, nanti masuk surga, nanti bersama surganya Nabi Muhammad. Ini, kata malaikat, lu kenal gak itu? Kemaru-maru ente kita aja kagak. Ya, kita aja masih nggak tahu Pak. Pak, sampai boro-boro mau mikir masuk bareng Nabi Muhammad, masuk surganya udah untung tahu. Masuk surga aja udah untung. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Lah itulah bahasa yang kita miliki. Kita nggak punya bahasa apa-apa Pak. Jadi bahasa kita ya sudah bahasa kita. Inilah bahasa kita. Kita bersama dengan Nabi Muhammad, walaupun bersama gerbong yang kemana ya? Anda ikut sama saya bareng-bareng ke Surabaya pakai kereta, ya? Lah kan bisa saja kita bareng-bareng satu kereta api, ya kan? Satu kereta, tapi saya di depan, VIP. Anda paling bisa nggak itu? Ya orang bilang baharong gitu. Baharnya di mana? Ujung Pak. Ono di sono yang ada lagi yang di atas kereta lagi. Naik. Ada lagi yang di mana? Yang penting pokoknya bareng dah, jalan terus gitu aja, ya. Kan seakan begitu kan? Nah, jadi ini bahasa kita aja. Ya, Allah berikan kepada kita berbagai macam bahasa, sekadar bahasa untuk kita, untuk mengenali saja. Tapi hakikat daripada segala sesuatu la ya'lamu illallah subhanahu wa ta'ala. Yang tahu cuma Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka dikatakan para ulama apapun yang Anda bisa mensifatkan kepada Nabi, sifatkan segala kemuliaan, itu belum apa-apa. Itu belum apa-apa. Mengapa belum apa-apa? Karena Anda belum tahu. Anda belum tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu sesungguhnya hanya Allah. Antali ya Muhammad, kau ini untukku. Yang kita tahu kan cuma Nabi Muhammad, ya, itu manusia. Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad dibesarkan, Nabi Muhammad itu gambaran yang memang kita lihat, yang kita pelajari. Tapi kalau Anda mau tanya siapa hakikatnya Nabi Muhammad, la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang sesungguhnya Allah. Makanya kita kadang riwayat-riwayat kadang bingung juga, ya. Awwalu ma khalaqallah subhanahu wa ta'ala nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin aja. Sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah sudah ciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada Adam, belum ada langit, belum ada ars, belum. Allah sudah ciptakan itu terlebih dahulu. Dari situlah tercipta segala sesuatu. Bagaimana kita bisa menggambarkan? Siapa yang pertama kali jadi nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah nabi yang pertama dari seluruh para anbiya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus yang baru setelah Nabi ya dilahirkan, baru diutus. Tapi kenabian Nabi, dialah yang pertama kali sebagai seorang Nabi. Bagaimana kita bisa bayangin? Bagaimana kita bisa menceritakan ini Nabi yang pertama? Bagaimana? Nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Makanya Nabi Muhammad ini suatu kemuliaan yang Allah berikan yang luar biasa. Maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, faman ana, katanya. Kata Allah, aku ini untuk siapa, hai Nabi Muhammad? Allah yang bertanya kepada Nabi Muhammad, aku ini, hai Nabi Muhammad, aku ini sebagai Allah untuk siapa? Maka Nabi SAW, fasakatan Nabi SAW, Nabi nggak bisa jawab. Bagaimana mau mengetahuinya? Yang maha tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, ana liman yusalli wa yusallimu alaika ya Muhammad. Aku ini adalah untuk orang yang memberikan salawat salam kepada engkau, hai Nabi Muhammad. Coba bayangin, Allah sendiri mengatakan aku ini untuk mereka-mereka yang pandai bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Makanya isyarah Nabi Muhammad agar kita dekat sama Nabi Muhammad, agar kita dikenali sama Nabi Muhammad, banyak-banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi kan sudah zaman dulu, Bib. Nabi. Pak, dari zaman sebelumnya langit diciptakan, sebelum Adam diciptakan, Nabi itu tidak menjadi barang yang gaib. Nabi itu senantiasa hadir. Nabi itu senantiasa hadir, ya. Zaman Nabi Adam itu Nabi hadir, ada di punggung Adam, hadir. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi ada bersama Nabi Ibrahim, masih di punggung Ibrahim, hadir, ya. Zaman nabi-nabi yang lain, Nabi pun hadir. Makanya nabi-nabi yang lain disuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa menunggu Nabi diutus. Tanpa menunggu Nabi diutus. Adapun umat nabi-nabi terlebih dahulu agar beriman kalau nabinya nanti diutus. Tuh lihat ya. Nabi Isa diminta oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad belum dilahirkan. Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi yang lainnya suruh beriman kepada Nabi Muhammad belum dilahirkan. Adapun umat mereka diperintahkan untuk beriman kalau nabinya nanti diutus, ya. Sekarang Nabi udah diutus, Nabi sudah meninggal. Kalau gitu bagaimana? Nabi nggak ada dong di tengah-tengah kita. Oh, tidak pernah. Nabi sampai detik ini masih ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, ada pada diri kalian. Siapa itu? Rasulullah. Makanya kita umat Nabi Muhammad kalau berhubungan sama Nabi Muhammad bukan dengan barang yang gaib, tapi barang yang hadir. Makanya kita kalau mengucapkan salam enggak mengatakan alaihi salam, tapi kita mengatakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimatnya apa? Assalamu alayka.
Assalamu alaika, enggak mengatakan assalamu alaihi. Coba Anda waktu baca di dalam sholat, Anda mengatakan fi suhufi Ibrahim wa Musa alaikumassalam. Batal. Batal itu punya sholat. Kenapa mengatakan batal? Karena Anda berbicara bukan kepada selain Allah dan selain Nabi Muhammad. Batal. Makanya kita paling ngomong apa? Alaihimassalam. Kalimat itu dhamir ghaib. Alaihimassalam. Nggak boleh mengatakan Alaikumassalam. Nggak boleh. Tapi giliran Anda kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada kita Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sholat, lagi ngucap tahiyat, lagi sedang menghadap kepada Allah, yang mana di antara hamba dengan Allah secara langsung, tidak ada yang lain. Kita setelah takbiratul ihram tidak boleh berhubungan selain kepada Allah. Ada orang Assalamualaikum, saya jawabin lagi sholat nih, Waalaikumsalam. Batal saya punya sholat. Tuh bayangin, nggak boleh komunikasi sama orang, nggak boleh komunikasi sama siapapun. Anda begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, putus hubungan Anda dengan siapapun makhluknya kecuali Nabi Muhammad SAW. Di saat Anda sholat, disitulah Anda boleh masih mengatakan, bahkan harus mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, Bu, perhatiin, maaf baik-baik. Coba kita perhatikan, coba saja. Kira-kira kalau kita lihat kita punya sholat, ya, kita punya bacaan, kira-kira sempurna nggak ini? Kira-kira lah, jujur pada diri sendiri gitu. Kira-kira bacaan kita sempurna nggak ini? Kita ruku sujud kita sempurna nggak ini? Kita kekhusyuannya sempurna nggak ini? Kira-kira sholat kita kau pemahaya? Kira-kira sholat kita ini gimana nih? Kalau kita assalamualaikum, bubar nggak ini? Bingung nggak kita punya sholat? Kira-kira diterima kagak ini? Bingung nggak kita punya sholat? Bingung, Pak. Bingung, Pak. Di saat kita akan melaksanakan bingung kita, Pak. Tapi Allah berikan kepada kita jaminan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa merasakan keamanan, kenyamanan, ketenteraman? Sholat kita ini bisa diterima oleh Allah. Satu-satunya jalan yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya, istihdar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalatika. Hadirkan Nabi itu di dalam sholat kamu, maka kamu akan merasakan Nabi hadir, dan kehadiran Nabi ahlan wa sahlan. Fadhal ibana. Ahlan. Khair habibana, jazakallah. Sehat walafiat. Jadi di dalam sholat kita, saya lanjut lagi, di dalam sholat kita ini, dari mulai awal sampai kita pada tahiyat, ya, kita punya sholat ini, kita masih ngambang, Pak. Sholat kita masih ngambang semua. Kita nggak jelas sholat kita ini apakah diterima apa tidak. Bagaimana kita bisa supaya sholat kita diterima? Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Istihdar Nabi Muhammad SAW, mendatangkan, menghadirkan Nabi Muhammad bersama dengan kita. Dengan bagaimana kita menghadirkan? Dengan Anda mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, saya contohin nih, Pak. Saya contoh ya. Ini ada ruangan VIP, Pak, VIP. VIP ini VIP. Saya yakin tidak semua orang bisa masuk. Betul? Betul? Kok lemes? Ya. Ini kamar ruangan ini VIP. Berarti tidak mungkin akan semua orang bisa masuk. Betul? Kira-kira kalau Anda masuk diusir nggak? Dilarang nggak? Jadi kalau Anda mau masuk atas dasar diri Anda nggak bakal masuk. Betul? Yakin nggak? Toh Anda hadir majelis, Anda ikut maulidan, Anda datang di sini, kan sama dengan yang lain. Kenapa saya nggak boleh? Memang nggak boleh. Betul? Kalau dilihat siapa Anda, boleh nggak? Nggak boleh. Anda pengen boleh? Gampang. Ikut Habib Hamid. Habib Hamid bakal masuk ke dalam, dia gurunya Habib Umar. Ya, digandeng Habib Hamid masuk ke dalam. Kira-kira lu masuk kagak? Masuk kagak? Ada yang nanyain ente gak? Ada yang siapa lu?
Ada yang ini enggak? Enggak ada. Kenapa? Anda menyertakan Habib Hamid, Anda masuk ke dalam. Betul? Anda menyertakan Nabi Muhammad dalam sholat Anda diterima oleh Allah SWT. Hebat apa enggak hebat? Sir yang luar biasa. Rahasia yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Kita meremehkan begitu saja. Tahiyat seakan-akan biasa-biasa saja. Enggak, Pak. Ini bukan masalah yang sepele. Kita punya sholat dari awal sampai akhir, antara ente ma bainal abdi war rabb, antara Anda dengan Tuhan Anda. Tanda tanya, apa iya bisa? Apa iya bisa diterima? Tetapi setelah Anda mendatangkan keberadaan Nabi Muhammad dalam sholat Anda dengan mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kira-kira Nabi jawab enggak? Nabi jawab enggak? Berarti Nabi ada enggak? Berarti Nabi merespon sholat kita enggak? Kalau kita sudah sholat, Nabi merespon sholat kita, Nabi menjawab sholat kita, menjawab salam kita, kira-kira aman nggak kita? Kira-kira malaikat mau catat sholat ente ada Nabi di situ, kira-kira gimana? Mau nyatat sholat ente tapi ada Nabi di situ, gimana tuh? Gimana tuh? Mau bilang nggak diterima kita? Kalau nggak diterima, nanti di akhirat nanya itu hamba, ya Allah, ya Rasulullah, aku sudah memberikan salam kepadamu, kau jawab salam kau, kenapa sholatnya kau jadi nggak dapet? Kok sholatnya hilang gitu ya? Kok nggak ada saya punya sholat? Bukankah waktu saya sholat memberi salam kepada engkau ya Rasulullah? Iya. Bukankah kau menjawab juga? Iya. Kau jadi saksi atas sholatku. Nabi saksi, Pak. Pak, nih orang banyak kalau orang ziarah Nabi, ya, ini saya kasih tahu nih. Banyak orang kalau orang solehin, kalau ziarah Nabi Muhammad, sering ngomong apa? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak, di depan kuburan Nabi. Kenapa? Biar Nabi jadi saksi bahwa saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di waktu ziarah Nabi Muhammad. Untuk apa Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat? Untuk menjadi saksi Nabi Muhammad bahwa saya di dunia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan Nabi menjadi saksi untuk nanti di hari akhirat. Hebat apa nggak hebat? Nah itulah ya. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa dah, nggak bisa digambarin, nggak bisa dibayangin. Kita apa yang kita bicarakan semuanya masih kecil, Pak. Tinggal sekarang cuma satu saja. Ayo dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan amalan yang paling enteng, amalan yang paling ringan, amalan yang paling gampang, Pak. Yaitu apa? Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dengan sholawat, Pak. Tapi Beb, kalau kita cinta Nabi, kita amalan ibadahnya masih kurang, banyakin sholawat kepada Muhammad. Ente banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan memutar balikan segala sesuatunya, Pak. Yang jelek jadi baik. Ibnu Athaillah Skandari pernah beliau mengatakan, kalau andai kata kalian itu kekurangan amal ibadah di malam harinya, ya kayak kita kan jarang amal ibadah di malam hari, Pak. Ya, kata mingguan kagak, sholat tahajud kagak, qiyamul lail ya kagak, Pak, tekor terus. Betul? Belum lagi pagi harinya, siang hari banyak kerjaan, kata mingguan kagak, sholawat banyak kagak, dzikir banyak, sedikit semua, Pak, amalan kita. Apa kata Ibnu Athaillah Skandari? Beliau mengatakan, kalau kita kekurangan amal ibadah di malam hari, bahkan di siang hari, pagi hari kita nggak bisa berpuasa dan ibadah yang lain, maka satu, tutuplah itu semua kekurangan dengan banyak-banyaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad akan menutupi segala kekurangan Anda. Satu riwayat dikatakan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau pernah suatu ketika berkata, aku ini telah menemui nabi-nabi yang terlebih dahulu. Nabi-nabi terlebih dahulu, kan Nabi Khidir kan nabi yang lama, Pak, bukan nabi baru. Ya, nabi-nabi yang terlebih dahulu. Dan aku berkata kepada mereka semua, aku bertanya, bisakah takdir yang namanya syaqi dirubah sama Allah menjadi sa'id? Semua nabi nggak ada yang jawab. Semua nabi nggak ada yang jawab. Allah mentakdirkan seseorang syaqi, maka orang itu orang yang jelek. Tidak, apakah bisa dirubah sama takdir Allah? Ini takdir. Apakah masih bisa dirubah takdir? Maka jawaban nabi-nabi tidak ada yang jawab. Bertanya kepada Nabi Muhammad,
Nabi Allah Khidir ketemu zaman Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah bisa Allah merubah takdirnya yang tadinya syaqi menjadi sa'id? Maka kata Nabi Muhammad, bisa, katanya. Bagaimana? Kata Nabi Allah Khidir, bisa. Takdir sudah ditentukan. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, kata Nabi. Pena penulis takdir telah diangkat. Tulisan telah mengering. Bagaimana bisa dirubah? Maka Nabi mengatakan, aktsirus salata alayya, perbanyak salawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, semua akan jungkir balik. Pak, sejelek-jelek sampai jangan kecil hati, banyakin salawat, ente jadi orang baik. Tidak ada satupun, kata para ulama, yang bisa bersalawat kepada Nabi kecuali huwa sa'id, kecuali orang yang baik. Jadi kalau Anda kepengen tahu barometer Anda, baik buruk Anda, bukan dengan yang lain, cukup satu. Sudahkah Anda bersolawat? Sudahkah Anda? Anda duduk di sini, Anda baik apa jelek? Anda duduk di sini, Anda baik apa jelek? Tanya kepada diri Anda, di dalam duduk Anda, sudahkah Anda bersolawat? Waktu Anda mau tidur, Anda tidur baik apa jelek? Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda solawat? Waktu mau tidur? Sudahkah waktu Anda mau bekerja bersolawat? Sudahkah waktu Anda bepergian bersolawat? Sudahkah waktu Anda aktivitas bersolawat? Bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Tidak ada satupun orang yang bersolawat illa sa'id, kecuali orang yang baik. Tapi kalau Anda tidak bersolawat, tanda tanya yang luar biasa. Siapa Anda yang sesungguhnya? Baikkah Anda atau tidak? Tanda tanya. Tapi kalau Anda ingin meyakini majlis ini baik, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen tahu ini majlis yang dicintai oleh Allah, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin tahu majlis ini majlis yang disukai oleh Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka dari itu Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad. Cuma satu kunci rahasianya. Kalau Anda punya HP dengan segala kecanggihannya, Anda tidak bisa mengaktifkan itu HP, tidak akan memberi manfaat apapun kalau Anda tidak tahu PIN-nya. Betul? Dengan PIN cuma apa? 4 huruf atau 3 huruf gitu ya, atau 5, 6 gitu ya, dipencet kata-kata semua terbuka. Pinnya hidup Anda sa'adatak adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi memberikan kepada kita gambaran gampang, barang siapa sholat kepadaku 10 kali saja di pagi hari, 10 kali saja di sore hari, wajabat lahumul jannah wajabat lahumus syafa'ah, pasti orang itu dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Cuma 10 pagi, 10 daripada sore hari. Apa susah sholawat? Apa susah sholawat? Tidak. Apa susah sholawat? Tidak sama sekali. Maka dari itu Pak, gampangin kita, ayo banyakin. Kita lagi orang haid, silakan bersolat Nabi. Orang lagi junub, silakan sholat kepada Nabi. Kita lagi tiduran, sholawat kepada Nabi. Punya wudhu, sholawat kepada Nabi. Nggak punya wudhu, sholawat kepada Nabi. Ustaz, kalau lagi sholat bagaimana? Sholawat kepada Nabi Muhammad sekalipun lagi sholat. Betul? Saat sholat kita pun sholawat kepada Nabi Muhammad. Jelas ya? Itu saja sampaikan. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.